Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adrianto, NPM 1921030464, kelas Muamalah I, semester 4, Prodi Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Di sini saya ingin membacakan hasil pembelajaran mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Kelompok 1 tentang Arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan perkara oleh seseorang atau beberapa orang wasit yang bersama-sama ditunjukkan oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Pasal 615 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dapat menyerahkan perselisihan mengenai hak-hak yang ia kuasai secara bebas kepada keputusan wasit. Jenis-jenis arbitrase. Yang pertama, arbitrase ad hoc. Yang kedua, arbitrase institusional. Kelompok kedua tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI tanggal 5 Jumadil Awal 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 Masehi. Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan Akta Notaris Yudo Paripurno nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. Kelompok 3 tentang pilihan penyelesaian sengketa George Appleby. Dalam tulisannya An Overview of Alternative Dispute Resolution, dengan merujuk pendapat Lieberman dan Henry, berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen mencari model-model baru dalam penyelesaian sengketa, penerapan baru terhadap metode-metode lama, forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa, penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum. Kelompok 5 tentang konsultasi Gunawan Wijaja dan Ahmad Yani, berpendapat bahwa konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak yang disebut dengan klien dengan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Peran konsultan adalah memberi wawasan dan pemahaman secara objektif, memberi edukasi kepada klien apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan demikian memitigasi kerugian lebih lanjut di samping memberi rekomendasi hukum yang objektif. Kelompok 6 tentang mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu mediation, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa. Di dalam perundingan, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Kelompok 7 tentang konsiliasi. Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan
dan menyelesaikan perselisihan itu. Syarat menjadi konsiliator adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia, berumur sekurang-kurangnya 45 tahun, pendidikan minimal lulusan strata 1 atau S1, berbadan sehat menurut surat keterangan dokter. Kelompok 8. Tentang pendapatan hukum. Prosedur dan pendapat hukum itu bagaimana legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dalam memberikan konsultasi hukum dengan memberikan pendapat hukumnya. Baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis, untuk orang yang membutuhkannya. Legal opinion memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para pihak sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Kelompok 9. Macam-macam eksekusi dan pelaksanaannya. Putusan sela yang dimaksud di sini sesuai dengan pengertian putusan sela dimaksud dalam pasal 185 yang menentukan bahwa putusan yang bukan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan seperti halnya putusan akhir tidak dibuat sendiri-sendiri, akan tetapi termasuk dalam berita acara persidangan sesuai bunyi pasal 26 ayat 3. Apabila putusan arbitres tidak memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5, kedua pengadilan negeri menolak dilaksanakannya putusan arbitres dimaksud, dan tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap penolakan tersebut. Putusan perdamaian adalah putusan arbiter atau majelis arbitres yang tidak didasarkan kepada kemauan arbiter atau majelis arbitres. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.